Halo, balik lagi di channel YouTube gua. Sekarang gua mau ngebahas di sisi bisnis. Gua pengen ngebahas masalah konsep promosi berkesinambungan. Apa sih promosi berkesinambungan itu? Promosi berkesinambungan ini adalah hal yang pertama kali gua terapkan konsepnya di kedai kopi gua. Mau tahu apa aja? Check it out. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Jadi apa yang gue lakukan ketika pertama kali ngebuat konsep kedai ini adalah gue mengkonsep segitiga ini. Jadi kita buatnya dalam bentuk segitiga, namanya konsep kesinambungan. Konsep kesinambungan kita buat segitiga. Jadi gini, ini segitiga yang berkesinambungan. Ada 3 segitiga yang berkesinambungan. Konsep pertama adalah promosi. Konsep yang pertama adalah promosi. Nanti gue akan jelaskan. Konsep yang kedua adalah treatment. Dan konsep yang ketiga adalah social influence. Oke, ada promosi, ada treatment, ada social influence. Apa aja sih maksudnya? Dan apa aja yang perlu diperhatikan dari sini? Oke, yang pertama yang benar-benar harus kita cek adalah ini. Promosi adalah fungsinya untuk mengundang konsumen. Mengundang konsumen. Ini mengundang konsumen adalah dengan berbagai promosi, ya kan? Jadi berbagai macam promosi. Dengan mengundang berbagai macam promosi bisa, misalnya ini promosinya ini sedikit aja ya. Misalnya offline, online. Oke, setelah konsumen datang dong, karena adanya promosi kita, dia akan kita treatment. Dia akan masuk ke fase berikutnya. Ini yang harus kita lakukan berikutnya. Kita jaga. Treatment adalah menjaga konsumen. Oke, treatment adalah menjaga konsumen. Dengan cara apa? Ada 2 hal yang diterapkan. Yang pertama adalah produknya, yang harus kita jaga. Yang kedua adalah nyaman. Oke. Bagaimana caranya menjaga konsumen itu dengan dua titik ini, produk dan nyaman. Gimana sih produk? Gini, kalau misalnya teman-teman adalah berbentuk restoran atau kedai, teman-teman pastikan bahwa produknya oke, kualitasnya oke. Yang kedua, harga
sesuai target. Harga sesuai market. Oke, mau harga mahal itu nggak masalah, asalkan dia sesuai dengan target marketnya. Gitu. Produknya oke itu harus gimana? Pertama adalah teman-teman ketika akan launching suatu produk, jangan lupa untuk selalu tes produk tersebut. Produk ini adalah produk yang dijual ke target market kita. Bukan produk yang kita nikmati sendiri. Artinya gini, kalau ada suatu produk, kita kepikiran nih suatu produk, oh oke, gue produknya adalah mau bikin ini. Gitu. Jangan ngikutin ego sendiri. Ya, jangan ngikutin ego sendiri. Artinya menurut kita enak, belum tentu menurut target market kita itu enak. Ketika kita membuat suatu produk, misalnya ini gue kasih contohnya adalah makanan. Ketika membuat suatu makanan, kita ngerasanya wah ini enak nih gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu dites ke target market kita. Misalnya target market kita adalah mahasiswa atau anak sekolahan gitu. Ya kita coba ke anak-anak sekolahan gitu. Misalnya kalau misalnya rasa yang ini dibandingkan dengan rasa yang ini, itu lebih enak mana? Mereka ternyata lebih memilih yang B. Nah, maka kita pakai menu yang B. Gitu. Setelah dites, kita udah pasti punya SOP. SOP, Standard Operation Procedure. SOP ini sangat penting karena gini, karena kita tidak untuk skala bisnis, kita tidak bisa mempercayakan pembuatan kepada feeling. Misalnya makanan. Makanan ini si A masak, enak. Si A nggak masuk, si B yang akan masak, tidak enak. Ini kalau misalnya berdasarkan feeling. Nanti konsumen yang udah datang, yang udah kegait dari promosi ini, misalnya ketika kita tidak menerapkan SOP, dia datang pada saat si A, oh oke, dia akan balik lagi. Tapi ketika dia balik lagi, sewaktu si B, dia pastikan tidak akan balik lagi besoknya. Makanya ini si A harus sama enaknya dengan si B. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat SOP. Jadi benar-benar ditakar. Kalau misalnya kopi cappuccino, berapa mililiter air, berapa gram kopi, itu semua dimasukkan. Itu dibuat SOP-nya. Oke? Yang berikutnya adalah harga yang sesuai dengan target market. Jadi ketika misalnya, oke, kenapa ini harus sesuai dengan target market harganya, termasuk dalam produk. Jadi kalau misalnya harga mahal, itu nggak masalah. Asalkan target marketnya orang-orang yang berduit. Tapi kalau misalnya kita mempromosikan misalnya ke orang-orang kelas menengah ke atas, ternyata harganya murah. Mereka balik lagi nggak? Bisa jadi nggak. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa, wah ini harganya murah nih. Jangan-jangan produknya abal-abal. Gitu. Jadi ini disesuaikan dengan target marketnya. Oke? Yang berikutnya adalah nyaman. Nyaman ini bisa berbagai hal. Kalau misalnya di kedai kopi, ini adalah kebersihan. Keramahan. Pastikan bahwa bersih dan ramah. Oke? Jadi masuk dari sini, ketika kita sudah promosi, konsumen datang di tempat kita tangkap di sini. Buat mereka betah. Gitu, dengan produk dan dengan nyamannya.
Ketika konsumen betah, dia akan balik lagi, Oke, dan masuk ke ketiga, itu social influence atau word of mouth atau viral. Word of mouth atau viral. Jadi ini tadi yang sebelah sini adalah mengundang konsumen. Ini menjaga konsumen. Ini membuat konsumen balik lagi. Yang kedua adalah bagaimana caranya membuat konsumen menjadi advokat. Yang dimaksud dengan advokat di sini adalah konsumen itu mempromosikan kita dengan sendirinya. Oke, ini akan terbantu yang pertama dengan treatment ini. Ketika produknya oke, ketika pelayanannya oke, ketika dia bersih, ketika ramah, otomatis konsumen akan masuk ke fase yang ini. Dia akan bilang nih ke tetangganya, gue kemarin habis makan di resto A. Makannya enak, tempatnya nyaman. Kebayang kalau misalnya produknya nggak enak, tempatnya nggak nyaman. Ketika produknya nggak enak, konsumen akan nggak akan balik lagi. Tapi ketika nggak nyaman, dia akan menjadi advokat yang bad advokat. Dia akan bilang ke teman-temannya, gue kemarin datang ke restoran A, nggak nyaman banget, pelayanannya nggak oke. Gila, gue nggak mau balik lagi ke situ. Akhirnya si tetangganya ini mau balik lagi? Enggak. Mau datang ke tempat lu? Enggak. Tapi kalau misalnya dia ke sini, dia bilang, wah di restoran A tuh enak banget, tempatnya nyaman, dia akan coba masuk ke restoran lo, si temennya ini. Gitu. Social influence juga bisa dibuat. Kayak misalnya teman-teman buat dengan di sini kartu loyalty. Kalau dia dengan kartu loyalty, dia akan balik lagi kan. Ketika balik lagi, jadi tanya, lu kenapa sih balik mulu ke sana? Iya, gue seneng di sana. Padahal sebenarnya dia ngincer kartu loyalty-nya misalnya. Seperti itu. Atau dibuat engagement di sosial media. Foto dapat hadiah. Teman-teman yang ketika melihat ini, walaupun dia sebenarnya memposting fotonya dia di tempat di restoran A karena ingin hadiah, tapi teman-teman yang melihat ini, wah si ini kok sering datang ke situ ya, kayaknya enak nih tempatnya, gue cobain sekali-sekali. Atau dengan influencer. Ini adalah orang-orang yang memang dibayar untuk menyebarkan berita mengenai kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar orang atau bayar artis, coba dong masukin ke IG lu produk kita. Nah dia akan coba dan itu otomatis akan dilihat oleh para followernya. Yang saat ini influencer juga yang saat ini lagi ngetren adalah small influencer atau micro influencer. Micro influencer ini dia nggak perlu punya follower yang banyak. Misalnya cukup 1000 orang, tapi kita
treat dia. Ini gue kasih minuman gratis, tapi lu posting ya. Gitu. Biasanya orang-orang dengan orang-orang yang mikro influencer yang punya followernya 1000, 1500 itu para followernya akan lebih engage, akan lebih dekat biasanya dibandingkan dengan yang followernya banyak banget. Gitu. Nah, dari sini ketika social influence ini sudah kita trap, kita kenakan, otomatis dia akan masuk ke promosi lagi. Dia akan menjadi promosi buat kita. Promosi buat kita, balik lagi orang, masuk orang-orang baru. Ini kita tangkap lagi, kita treat mereka. Mereka senang, akan jadi influencer lagi. Influencer jadi promosi lagi. Begitu terus sehingga kita akan mengundang konsumen baru, juga menjaga konsumen yang existing. Oke, tadi adalah konsep kesinambungan promosi. Jadi kita bisa menentukan promosi itu dari mulai promosi sampai treatment, sampai menjadi word of mouth, sampai menjadi influence. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan bunyiin loncengnya. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video tentang kopi atau tentang entrepreneurship berikutnya.